wal hadiya asyara. Dan syarat takbir yang ke-11, adalah alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqafatan tawilatan wala qasiratan. Adapun takbir yang ke-11, alla yaqifa, tidak ya, hendaklah tidak berhenti, tidak waqaf ya, tidak berhenti baina kalimatai takbir, di antara dua kalimat takbir itu, waqafatan tawilatan, pemberhentian yang panjang, diam yang panjang, wala qasiratan, dan juga hendaklah tidak berhenti dengan pemberhentian yang pendek. Gitu ya, Allahu Akbaru, di antara Allah dan Akbar tidak boleh berhenti panjang atau pendek gitu. Allahu diam, Akbar, nah nggak boleh gitu. Atau Allahu Akbar, nah nggak boleh. Jadi langsung Allahu Akbar, wala yadurru, dan tidak apa-apa, tidak menjadikan takbir itu mudarat, takbir itu tidak sah. Apa tuh? Al-faslu, memisah, bainahuma, di antara kalimat atau lafaz Allahu dan Akbaru, bi adatit ta'rif, dengan mendatangkan ma'rifat, isim ma'rifat. Ya. Wala, dan juga tidak apa-apa, biwasfin, dengan mendatangkan sifat, lam yatul, yang tidak panjang sifat Allah. Contohnya seperti apa? Allahu al-Akbar. Al-Akbar itu isim ma'rifat karena mempunyai alif lam. Ada alif lamnya, Al-Akbar. Kalau kita menyatakan Allahul Akbar, ada alif lam di situ. Tapi alif lamnya alif lam ta'rif, alif lam yang menunjukkan isim ma'rifat. Itu permainan nahwu dah ya. Itu nggak apa-apa. Ada alif lam di situ nggak apa-apa. Allahul Akbar, masih sah. Atau gini, menggunakan sifat. Allahul Jalilul Akbar. Nah, itu enggak apa-apa juga. Nah, tapi jangan panjang-panjang gitu ya. Atau dua sifat yang terbiasa seperti Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Nah, itu juga enggak apa-apa. Boleh. Sah takbirnya. Kenapa sah? Karena hanya dipisah. Yang pertama dipisah dengan mendatangkan alif lam, Al-Akbar. Yang kedua dipisah dengan sifat. Allah Al-Jalilu, yang maha luhur, yang maha agung, yang maha mulia. Akbar, maha besar. Yang berikutnya adalah dipisah dengan sifat, tapi termasuk pendek. Seperti Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Nah, antara Allah dan Akbar dipisah dengan sifat Allah, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Akbar. Nah, itu masih dianggap pendek. Nah, bikhilafima lautola al-wasfu. Bikhilafima, berbeda dengan satu peristiwa. Lautola, jika memanjangkan. Nah, jadi begini. Lautola al-wasfa, jika andai kata, jikalau tola, memanjangkan oleh orang yang sholat al-wasfa, sifat tersebut. Ya, seperti itu. Nah, orang yang membaca takbir itu memanjangkan sifat-sifat Allah. Bi'ankana salasan, gambarnya adalah panjangnya itu, karena panjangnya itu, musolli membaca panjangnya itu salasan. Fa'aksara, salasan tiga kalimat. Fa'aksara atau lebih. Contohnya begini, Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Nah, itu nggak boleh karena terlalu panjang. Terlalu panjang dilihat dari mana? Melebihi dari 2 kalimat. Panjangnya itu sampai 3 kalimat pemisahnya. Antara Allahu dan Akbaru dipisah dengan Al-Jalilu, Al-Azimu, Al-Halimu. Nah, 3 kalimat itu dipisah. Maka ketika sudah terpisah dengan 3 kalimat dianggap panjang, maka tidak boleh. Atau lebih panjang lagi seperti Allahul lazi la ilaha illa huwal malikul qudusu akbar. Nah, enggak boleh panjangan. Tadi kita baca Quran. Wa bi khilafi, dan juga keluar atau pengecualian dari syarat, yaitu ghairul wasfi.
menyandingkan atau memisah dengan kalimat yang selain sifat. Itu nggak boleh juga. Seperti apa? Kadomir seperti dipisah oleh domir. Fi qaulihi seperti seorang musolli itu mengucapkan, seperti orang yang sholat itu mengucapkan, Allahu huwa akbar. Huwa itu domir. Domir. Allahu huwa akbar. Nah, nggak boleh. Awin nida atau dipisah dengan nida. Dengan panggilan ya. Dengan huruf ya. Allahu ya Rahmanu akbar. Allahu ya Jalilu akbar gitu. Nggak boleh karena ada huruf ya di situ. Ya nida namanya, ya memanggil. Allahu Allah. Ya Rahman, hai zat yang maha pengasih. Akbar. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Nah, sekarang sifat-sifat yang dimaksud sini sifat apa? Wal muradu bisifati sifatul ma'nawiyah. Adapun yang dimaksud dengan sifat itu adalah sifatul ma'nawiyah. Sifat yang tertanam pada lafaz itu, yang dimaksud adalah sifat maknawiyah, makna dari sebuah lafaz Allah jalalah ya, kembali kepada zat Allah. Sifat yang dimaksud dengan sifat itu adalah sifat yang kembali kepada zat Allah. La sifata nahwiyah, bukan sifat ilmu nahu, sifat yang dimaksud dengan ilmu nahu atau na'at. Fatasmulu nahwu azza wajal, maka mencakup ya dalam sifat ini adalah kalimat azza wa jalla. Nah, azza wa jalla yang mulia dan yang agung dan mulia gitu ya. Artinya fa innahuma, bahwasanya lafaz azza wa jalla itu adalah sifatani fil makna. Sifat yang kembali pada makna, yang terdapat di dalam makna. Makna daripada zatnya Allah duna labzi, dan bukan sifat yang yang mengatur, yang membahas atau yang kembali kepada lafadznya. Itu permainan nahwu dah ya. Lianna azza wa jalla, karena bahwasanya lafaz atau kalimat azza wa jalla itu min qaulina, adalah bagian dari ucapan kita. Ucapan kita Allahu azza wa jalla akbar. Nah, Allahu azza wa jalla, Allah adalah Allah, Allah azza wa jalla zat yang maha agung dan mulia. Akbaru, akbar, akbar itu jadi keadaan, hal. Jadi keadaan Allah itu adalah zat yang maha mulia dan maha agung. Maha agung. Nah, jadi kalau azza wa jalla itu termasuk bagian daripada status hal pada kalimat Allah. Itu permainan nahwu lagi ya. Seperti fayasihu zalika, maka itu sah, boleh. Karena azza wa jalla itu kembali kepada keadaan, hal keadaan, sifat daripada zatnya Allah, bukan sifat yang kembali kepada lafaz gitu. Nah, bagi orang yang pernah belajar ilmu nahwu tentang hal, tentang na'at dan man'ut, insya Allah paham apa yang saya bicarakan. Tapi kalau kita barangkali belum sampai kepada ilmu nahwu ini, ya cukup ini aja dah, dengerin aja dulu ya. Yang penting kita baca gitu. Nah, fayasihu zalik. Nah, bi khilafi ma law qala Allahu jalilun akbar. Berbeda apabila kita menyatakan, artinya tidak termasuk ya, atau melanggar syarat. Bi khilafi ma, berbeda dengan sebuah kalimat, artinya keluar daripada kalimat, bertentangan daripada kalimat, artinya tidak sesuai dengan syarat. Lauqala, apabila orang yang sholat itu mengucapkan Allahu jalilun akbaru gitu, dipisah dengan jalil. Jalil itu ya termasuk sifat yang kembali kepada zatnya Allah ya, bukan kembali kepada lafaz Allah. Karena jalilun di situ adalah bitankiril jalil, dengan menyatakan isim nakirahnya jalil. Jalilun itu menjadi isim nakirah, bukan isim ma'rifat. Fa innahu la yasihu, maka kata-kata jalil yang tidak ditambah alif dan lam di awal, yaitu ma'rifat, ta'rif, alif lam ta'rif atau isim ma'rifat. Karena jalilun tidak ada alif lamnya, bukan al jalil tapi jalilun,
pakai tanwin. Nah, kiri jalil dengan menyatakan isim nakirah kepada lafaz jalil bukan isim ma'rifat, fa'innahu la yasihu, maka menggunakan jalilun pada kalimat Allahu Akbar dalam takbir la yasihu, tidak sah. Allahu jalilun akbar. Nah, nggak salah tuh. Kenapa tuh? Karena jalilunnya di situ isim nakirah, bukan isim ma'rifat. Gitu ya. Li'annahu hina izin laisa sifat. Li'annahu karena bahwasanya lafaz jalilun hina izin ketika itu, ketika dinyatakan jalilun, ketika dinyatakan hina izin ketika itu, ketika dinyatakan sebagai isim nakirah, laisa, maka bukanlah itu jalil sifatan menjadi sifat Allah. Kenapa? Karena isim nakirah gitu kan. Isim nakirah masih umum, nakirah kan umum gitu. Wa amma law qala, dan apabila jikalau dan adapun jikalau, lau andai kata jikalau qala mengucapkan, orang yang sholat itu mengucapkan takbir jalilun Allahu Akbar falayadurru, maka tidak apa-apa, artinya sah. Kenapa dikatakan sah? Li'annahu, karena bahwasanya mengucapkan jalilun Allahu Akbar itu lam yadkhul fis sholat, belum masuk pada sholat, belum masuk pada pekerjaan sholat. Nah, kalau dimenyatakan jalilun Allahu Akbar itu belum masuk pada pekerjaan sholat, pada rukun sholat. Kenapa? Karena jalilunnya diucapkan terlebih dahulu. Sementara takbirnya Allahu Akbar diucapkan belakangan. Ketika dia mengucapkan jalilun, nah itu dia belum masuk sholat. Tetapi kalau dia menyatakan Allahu Akbar, dia sudah masuk sholat.